Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ahwal dalam tasawuf. Pada kajian kali ini kita akan memiliki dua topik, yaitu topik yang pertama, apa itu ahwal? Topik yang kedua, macam-macam tingkatan ahwal. Kepada topik yang pertama, apa itu ahwal? Ahwal berasal dari bahasa Arab ya, yaitu al-hal yang berarti keadaan. Dalam konteks tasawuf, ahwal dapat diartikan sebagai mental states atau keadaan mental. Untuk memahami ahwal dengan lebih baik, mari kita mengintip konsep hal pada gramatikal Arab atau ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, terdapat posisi kata yang menunjukkan arti dengan keadaan. Posisi ini disebut hal. Seperti pada kalimat Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Raqiban, dalam keadaan mengendarai. Juga seperti pada kalimat Yara falahu hadzal video murqidan. Yara falahu hadzal video, Falah sedang melihat video ini murqidan, dengan keadaan atau dalam keadaan rebahan. Dari sini bisa kita ambil garis bawah dari sifat-sifat ahwal. Yang pertama, ahwal atau mental states itu melekat pada perbuatan. Ketika perbuatan dihilangkan, maka hilang pula ahwalnya. Dalam konteks tasawuf atau dalam konteks ini, konteks kajian kali ini, ketika perbuatan mendekatkan diri dengan Allah dihilangkan, maka hilang pula ahwal yang melekat padanya. Kemudian sifat yang kedua, yaitu ahwal bersifat temporal, lawan dari eternal. Sebagaimana Zaid yang bisa saja turun dari kendaraannya, dan sebagaimana Falah yang bisa saja duduk, berdiri, atau telentang, ketika melihat video, ahwal itu tidak bisa terus-terusan ada. Masuk kepada topik yang kedua, macam-macam tingkatan ahwal. Nah, sekarang kita membahas tentang tingkatan ahwal yang pertama, yaitu al-muraqabah. Muraqabah merupakan bentuk hal yang sangat penting karena pada dasarnya segala perilaku peribadatan adalah dalam rangka muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, muraqabah juga dapat diartikan sebagai kondisi kejiwaan di mana seorang individu senantiasa merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta menyadari sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi segenap perilaku hambanya. Dengan kesadaran semacam ini, seorang hamba akan selalu mawas diri, menjaga diri untuk tetap pada kualitas kesempurnaan penciptaannya. Tingkatan muraqabah itu ada 3, yaitu ada sirri, ruhi, dan kolbi. Nah, tingkatan ahwal yang kedua ada al-qurb. Menurut pandangan para sufi, al-qurb yaitu kondisi spiritual kurbah bagi seorang hamba, menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan seluruh perhatiannya selalu terpusatkan di hadapan Allah dengan selalu mengingat Allah dalam segala kondisinya, baik secara lahiriah maupun secara rahasia hati. Tingkatan ketiga yaitu al-mahabbah. Pada surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mahabbah mengandung arti keteguhan dan kemantapan. Seorang yang sedang dilanda rasa cinta pada sesuatu tidak akan beralih atau berpaling pada sesuatu yang lain. Ia senantiasa teguh dan mantap, serta senantiasa mengingat dan
memikirkan yang dicintai. Al-Junaidi ketika ditanya tentang cinta, menyatakan seorang yang dilanda cinta akan dipenuhi oleh ingatan pada sang kekasih, hingga tak satu pun yang tertinggal kecuali ingatan pada sifat-sifat sang kekasih, bahkan ia melupakan sifatnya sendiri. Mahabbah ada 3. Yang pertama, mahabbah cintanya orang-orang awam. Kemudian ada mahabbah cinta yang muncul karena hati yang selalu mengingat pada keagungan dan kebesaran Allah. Dan juga ada mahabbah cintanya orang-orang yang benar-benar jujur atau as-siddiqin dan orang-orang arif atau al-arifin. Tingkatan yang keempat yaitu khauf atau perasaan takut kepada Tuhan. Kata khauf berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf yaitu kha, waw, dan fa, yang berarti menunjukkan getar dan terkejut. Kata khauf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir adalah kata sifat yang bermakna takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, atau mengganggu. Al-Qushairi mengemukakan bahwa khauf terkait dengan kejadian yang akan datang, yakni akibat datangnya sesuatu yang dibenci dan sirnanya sesuatu yang dicintai. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti takut kepada hukum-hukumnya baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Pada tingkatan kelima yaitu roja, yang artinya pengharapan kepada Tuhan. Secara etimologi, kata roja berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, jim, dan ain, yang bermakna mengembalikan, menjawab, menolak, memalingkan, dan takro atau pengulangan. Sedangkan definisi roja menurut terminologi adalah suatu keadaan mental yang optimis adanya limpahan rahmat Tuhan. Dengan sifat optimis ini menambahkan semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan, sehingga roja itu datang setelah khauf, adanya harapan untuk diterima segala ibadah yang telah dilakukan. Menurut pandangan para ulama sufi, roja merupakan salah satu tingkatan yang harus dilalui oleh seorang sholih untuk memperoleh derajat tertinggi di sisi Allah. Tetapi tidak semua sifat roja bisa dikatakan makom. Baru dikatakan makom apabila sifat itu telah mendarah daging dan menyatu dalam jiwa. Kalau sifat itu hanya sementara saja dan pada suatu saat menghilang, maka yang demikian itu dikatakan hal. Sedangkan menurut Imam Al-Qushairi, roja adalah keterpautan hati kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu harapan berlaku bagi sesuatu yang mungkin terjadi. Hati seseorang akan menjadi hidup oleh harapan-harapan, sekaligus bisa menghilangkan beban pikiran. Orang yang punya harapan akan bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu as-sauq. Sauq adalah suatu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu tasawuf, istilah sauq digunakan untuk mengekspresikan atau meluapnya keinginan hati untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Qushairi, sauq yaitu gairah hati yang berharap untuk berjumpa dengan sang kekasih, yaitu Allah.
Selanjutnya yaitu menurut Utsman Al-Hariri, beliau berkata bahwa syauq adalah buah cinta. Seseorang yang mencintai Allah selalu ingin bersatu dengannya. Di dalam syauq sendiri itu memiliki beberapa macam. Menurut Al-Sarraj, orang yang merindu itu dibagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama adalah mereka yang merindu kepada janji Allah atas para kekasihnya tentang pahala, karomah, keutamaan, dan keridhoannya. Yang kedua, yaitu golongan mereka yang rindu kepada kekasih karena cintanya yang mendalam, dan bersemayamnya rindu itu hendak bertemu dengan kekasihnya. Yang ketiga, yaitu mereka yang menyaksikan kedekatan Allah terhadap dirinya. Allah itu senantiasa hadir, tidak pernah pergi, maka hatinya merasa senang walau hanya menyebut namanya. Selanjutnya yaitu al-uns, keakraban. Uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi rohani itu terpusat kepada suatu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pandangan Sufi, uns adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah ada rasa sepi. Nah, konsep inilah yang dialami oleh seorang Sufi setelah ia mengalami syauq atau kerinduan, dan kemudian ada harapan untuk bertemu dengan yang ia kasihi. Layaknya seorang sahabat, sehingga apapun itu diadukan kepada sahabatnya. Nah, begitu juga sufi, seorang sufi, keluh kesah itu semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada rasa galau karena Allah selalu ada bersamanya. Kemudian at-tumakninah, perasaan tentram dengan Tuhan. Tumakninah itu salah satu kondisi spiritual sebagai anugerah Tuhan yang diperoleh oleh seorang sufi. Tumakninah itu berarti ketenangan atau ketentraman. Nah, orang yang sudah atau memperoleh at-tumakninah ini, seorang sufi itu sudah tidak lagi ada rasa was-was atau rasa khawatir, apalagi mengganggu perasaan dan pikirannya. Itu sudah tidak ada, karena seorang sufi sudah berhasil mencapai kesucian jiwa yang paling tinggi. Dia itu sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih dalam mengenai at-tumakninah, Al-Jauziyah itu berpendapat bahwa tumakninah adalah salah satu kondisi spiritual berupa ketentraman hati yang dialami seorang terhadap sesuatu, sehingga ia tidak lagi dihinggapi kecemasan atau kegelisahan. Nah, tumakninah itu merupakan ketenangan yang dikuatkan dengan rasa aman yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu al-musyahadah, penyaksian kepada Tuhan dengan mata hati. Musyahadah menurut bahasa itu artinya saling menyaksikan. Nah, menurut pandangan Sufi sendiri, musyahadah adalah pengetahuan langsung tentang hakikat Tuhan. Maksudnya bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu itu dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya. Menyaksikan Tuhan itu bisa terjadi dengan berbagai cara, sebagai
penempuhan jalan spiritual dan kaum tarekat menyaksikan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang terakhir yaitu al-yakin, perasaan yakin dengan Tuhan. Dalam ilmu tasawuf, istilah yakin ini mengacu kepada ketetapan hati kepada Allah berdasarkan ilmu yang tidak berubah, tidak bisa dipalingkan, tidak bisa dibolak-balikkan, dan tidak lenyap ketika ada goncangan dan keraguan. Nah, keyakinan ini itu tercermin misalnya dari diri pribadi Imam Ali ibnu Abi Thalib, sebagaimana yang dikemukakan oleh Salahuddin, bahwa ia pernah menyatakan, bahkan jika selubung antara yang tampak dan tidak tampak diangkat, keyakinanku tak akan bertambah. Dan Rasulullah bersabda bahwa keyakinan akan membawa hamba Allah kepada setiap keadaan yang luhur dan setiap tempat pemberhentian yang menakjubkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih karena sudah menyempatkan menonton video ini. Kami berharap masukan dan nasihat dari penonton yang budiman agar video ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.